Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini, mari saya undang kita untuk sama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau masih menyertai dan memimpin kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami rindu beribadah di hadapan Tuhan. Kami rindu kuasa ilahi boleh memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Walaupun kami beribadah secara live Tuhan, secara online streaming Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah hadirat-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami yang terbaik di dalam berkat Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, dengan ucapan syukur sama-sama dari tempat kita masing-masing berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Shalom. Hari ini baru pertama kali saya dapat menyapa saudara-saudara dari mimbar ini, bahwa saya merasa senang sekali, merasa sukacita kalau hari ini bisa menyapa saudara-saudara lewat live stream ini. Apa kabar saudara-saudara? Tentu saudara dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, selama ini kita sedang menghadapi virus corona ini, COVID-19 ini. Tentu perasaan kita begitu merasakan susah sekali dalam keadaan seperti ini. Timbul rasa sesak di dalam diri kita. Dan juga kita bertanya-tanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini di luar kehendak Tuhan? Di luar pengetahuan Tuhan? Atau satu kebetulan? Mari saudara, saya ingin ajak saudara, jawaban itu harus kita dapati dari firman Tuhan. Kita sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat 7 dan 8. Saya bacakan firman Tuhan ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saudara, kalau kata firman Tuhan ini yang disampaikan oleh seorang raja, seorang yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhannya, dia berkata, jika aku berada dalam kesesakan. Nah saudara, kesesakan itu tentu berbagai macam. Ya, kalau kita sekarang ini sedang mengalami serangan daripada virus COVID. Banyak orang yang terserang infeksi ini merasa sesak sekali. Sakitnya di bagian pernafasan membuat dia sesak sampai-sampai tidak bisa nafas. Ya, itulah yang suka mengakibatkan orang itu tidak bisa tertolong dan orang itu akan meninggal. Tetapi kesesakan juga itu bisa masalah yang lain, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah yang lainnya semuanya bisa membuat manusia itu sesak. Nah, tapi di sini saudara, penulis dari Mazmur ini, dia berkatakan, jika aku berada dalam kesesakan, ya saudara, secara manusia dia tidak bisa mengatasinya. Tetapi di sini dia berkata juga, Tuhanlah yang mempertahankan hidupku. Jadi berarti ada satu pribadi yang mempertahankan hidupnya, tidak lain adalah Tuhannya sendiri. Mempertahankan hidupnya artinya membela atau memperjuangkan, melindungi, ya, untuk tetap hambanya atau umatnya tetap bisa bertahan hidup. Saudara, jadi berarti peranan Tuhan di dalamnya yang begitu luar biasa. Saat-saat manusia sudah tidak mampu, tidak bisa mengatasi kesesakan itu, Tuhan datang untuk mempertahankan hidupnya. Nah, terus dia bilang gini, terhadap amarah musuhku. Di sini saya ingin kaitkan amarah musuhku. Musuh kita ini saat-saat ini adalah virus corona itu yang menjadi musuh kita. Dan Tuhan tidak tinggal diam untuk umatnya, untuk para kekasihnya. Dia datang untuk mengulurkan tangannya, dengan tangan kanannya dia menyelamatkan kita semua. Jadi berarti saudara, kesesakan itu bisa diatasi apabila Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Inilah saudara, bahwa kita harus percaya
Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukan suatu kebetulan, bukan tanpa sesuatu perencanaan. Ini semua sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan ini terjadi. Tapi di balik itu semua, Tuhan ingin buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan yang luar biasa, yang di luar jangkauan manusia. Ya, itu sebabnya saudara-saudara dan saya jangan khawatir, harus tetap teguh dan percaya sama Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang setia, selalu siap untuk menolong dan membela kita, mempertahankan hidup kita. Tapi saudara, sekarang saya juga mau bertanya, saya ingin mendapat jawaban dari firman Tuhan, karena saya ini adalah hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, ya disebutnya lansia. Ya, kalau sekarang pendapat daripada tim medis kedokteran berkata, orang yang sudah lansia ini rentan, mudah untuk diserang virus corona ini. Dan resikonya sangat berat sekali kalau untuk orang-orang lansia. Ya, dia diingatkan, jangan keluar kemana-mana, harus banyak diam di rumah. Jangan pergi kemana-mana kalau tidak perlu, karena lansia itu rentan sekali. Nah, saya bertanya sama Tuhan, kalau saya rentan sekali, bagaimana caranya saya bisa tetap aman, saya bisa tetap hidup, saya bisa tetap produktif? Ya, Tuhan jawab. Mari saudara kita buka. Tuhan memberikan jawaban bagi kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Setelah saya baca firman Tuhan ini dan saya dengar firman Tuhan ini, hati saya menjadi lega. Saya teringat, ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang-orang yang sudah lanjut usia. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang kita sembah itu sejak kita lahir mungkin, sejak kita masih di dalam kandungan, tetap Tuhan yang tidak berubah. Sampai kita tua pun, Dia tetap ada menjaga kita, menggendong kita bahkan. Ya, Dia lakukan ini terus, Dia mau menanggung kita terus, sampai tua kapanpun, sampai bertemu dengan Dia. Dia mau memikul kita, dan Dia mau menyelamatkan kita. Amin saudara. Inilah janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang lansia. Itu sebabnya saya himbau semua orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapkan hati kita bahwa janji Tuhan ini pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berubah untuk tetap mengasihi kita semuanya. Dia tidak pernah menjadi berubah karena keadaan kita sudah berubah. Tidak, Dia tetap adalah Allah yang mengasihi kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Biarlah tetap kita setia kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, saudara tahu semuanya saudara. Tapi sekarang saya mau kembali lagi kepada ayat yang tadi di dalam Mazmur 138. Ayat yang ke-8-nya, kalau kesesakan itu sudah bisa berlalu, Tuhan sudah mempertahankan hidup kita. Tapi di ayat yang ke-8 ini dituliskan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Artinya begini saudara, penulis ini saudara, manusia boleh selesai dalam satu tahapan, tapi ada dampaknya dari peristiwa COVID ini saudara, yaitu setelah kita mengalami disebutnya hanya di rumah saja, ya semua serba ditutup, dibatasi, ya pembatasan sosial bagi kehidupan kita, ya sampai pabrik-pabrik banyak yang ditutup dulu, semuanya ditutup, toko-toko ditutup, ya sekolah ditutup, semua ditutup, hanya
dianjurkan diam di rumah saja. Nah, ini sudah berjalan, saudara. Apa akibatnya dari COVID ini? Banyak orang-orang yang jadi pengangguran karena di PHK. Banyak orang-orang kehilangan mata pencarian. Banyak orang yang tidak ada makan, susah makan. Banyak orang yang perusahaannya ya sudah siap-siap akan bangkrut. Ya, banyak kejadian ini semuanya, Tuhan. Jadi berarti, saudara, dampak dari COVID ini ternyata begitu banyak, begitu dalamnya, begitu luasnya. Jadi, saudara, kita menghadapi lagi persoalan ini. Nah, harusnya bagaimana? Kita tanya lagi yang firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan yang akan menyelesaikan bagimu segala perkara itu. Kita bisa percaya bahwa Tuhan kita ini sanggup menyelesaikan semuanya itu. Ya, itu sebabnya sekarang kita boleh lihat bagaimana perkembangan yang ada. Ya, mulai dibuka lagi. Supaya apa, saudara? Bukan hanya masalah sakit, tentang kesehatan saja yang jadi masalah. Tapi soal tentang kehidupan, tentang perekonomian, tentang pekerjaan, tentang perusahaan, tentang semuanya ini yang tidak boleh diabaikan. Ini juga menyangkut kehidupan manusia. Harus ditangani, harus dicari jalan solusinya supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap kuat, eksis, ya, supaya kita yang hidup di dalam negeri ini boleh merasakan ya hidup yang kuat itu, yang sehat itu. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, saudara, kita harus sadar bahwa kita percaya kalau Tuhan berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan pegang tanganmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ingat ayat firman Tuhan ini. Kita jadi hati kita lega, hati kita besar, bahwa kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan terus ada bersama kita. Dia menolong kita, dan dengan tangan kanan Dia bawa kita kepada suatu kemenangan dan kepada suatu kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan setelah kita boleh dengarkan firman Tuhan yang begitu singkat, karena kita mau mengerti lebih jauh lagi. Itu sebabnya firman Allah itu menjadi jawaban bagi kita. Ada dua hal yang kita sudah dengar, bahwa yang mempertahankan kita bisa hidup sampai sekarang ini tidak lain adalah Tuhan kita sendiri. Dan yang bisa menyelesaikan semua masalah, problema yang kita hadapi, hanya Tuhan sendiri yang dapat menyelesaikannya. Kita harus ingat, kita hidup tidak sendiri, tidak seorang diri, tapi kita hidup sekarang di dalam Tuhan, hidup selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu membela kita, dan Tuhan selalu menyelesaikan semua persoalan kita. Dia berikan solusi bagi kita, supaya kita jangan bimbang, jangan takut. Percaya saja pada Dia, serahkan semuanya pada Dia. Dia akan bertindak untuk kita semuanya. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, semua kebaikan-Mu, semua kasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini ya Tuhan, kami dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus dapat beribadah online untuk yang pertama kalinya ya Tuhan Yesus. Gereja GKI Genesaret ya Tuhan Yesus. Walaupun ya Tuhan, jarak telah memisahkan kami ya Tuhan Yesus, tapi ya Tuhan Yesus, kami dapat bersatu di dalam ya Tuhan Yesus di ibadah online ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas waktu, atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucapkan ya Tuhan Yesus atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, atas waktu, atas kesempatan ya Tuhan Yesus yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan jemaat kami ya Tuhan GKI Genesaret. Engkau berkati ya Tuhan Yesus keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus, jemaat kami
Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan ya Tuhan Yesus. Dalam masa-masa ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan Yesus, kami tidak lupa ya Tuhan Yesus untuk selalu mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, lindungilah kami, Tuhan jagalah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terutama ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKSI Genesaret. Biar Engkau berkati gereja kami. Biarlah gereja kami ya Tuhan Yesus dapat menjadi ya Tuhan terang, dapat menjadi ya Tuhan berkat ya Tuhan bagi lingkungan tetangga kami ya Tuhan sekitar kelapa sawit ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Pendeta Arif Suryadi ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Engkau urapi secara khusus hamba-Mu, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati ya Tuhan Yesus hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati istrinya, anak-anaknya juga ya Tuhan. Apabila ya Tuhan Yesus hamba-Mu beberapa waktu yang lalu sedang mengalami sakit ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan sempurna ya Tuhan hamba-Mu. Apabila didapatkan ya Tuhan Yesus kakinya masih lemah, Tuhan Yesus kami berdoa kiranya Engkau mau sembuhkan kakinya lebih sempurna kembali ya Tuhan Yesus, agar hamba-Mu ya Tuhan Yesus dapat beraktivitas kembali, dapat melayani Engkau kembali Tuhan Yesus, dan dapat menggembalakan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, gereja kami, hamba-Mu ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus di GKSI Genesaret ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus pada kami ya Tuhan, selalu ada ya Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden kami ya Tuhan, Pak Jokowi beserta para menteri yang membantunya, begitu juga untuk pemimpin ya Tuhan Yesus yang lain, dari gubernur, bupati, wali kota ya Tuhan, sampai pemimpin di daerah-daerah yang terpencil ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau urapi mereka, beri kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat ya Tuhan Yesus memimpin dan membimbing ya Tuhan Yesus kami sebagai rakyatnya ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus selama pandemi COVID ini ya Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat menyelesaikan ya Tuhan semua masalah ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, agar permasalahan kesehatan maupun perekonomian dapat diatasi dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan perawat ya Tuhan yang berjuang di garis depan ya Tuhan menghadapi pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan kepada mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka tetap kuat dalam mereka menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Engkau cukupkan semua kebutuhan peralatan medis bagi mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus, dan dapat memproteksi diri mereka dengan baik ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan untuk para pasien yang mengidap penyakit corona ini ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah online kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan kita mengangkat tangan kita menengadah kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal bersama dengan saudara sejak saat ini sampai Dia datang kembali. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati studi mereka, diberkati juga usaha saudara, mata pencarian saudara, demikian juga pelayanan saudara, pengabdian saudara. Semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.